Halo, Assalamualaikum. Balik lagi di channel Melo TV. Akhirnya kita ketemu lagi. Oh ya, hari ini kita nggak bakal main game. Kita bakal Kita bakal ngobrol-ngobrol santai. Kita bakal ngobrolin bagaimana cara kita untuk mulai bangun bisnis. Oh ya, BTW kita kenalan dulu ya. Nama gue Aryo Putranto. Dan gue juga sampai saat ini lagi menjalani bisnis, yaitu bisnis properti. Lalu ada juga bisnis kuliner dan juga ada bisnis retail. Nah, untuk mau yang lihat-lihat bisa ke Instagram gua, di situ ada aryo.putranto. Nah, nanti di sana kita juga bisa sharing-sharing ya untuk update-update-nya gua bakal upload apa lagi. Buat hari ini kita bakal ngobrolin bagaimana cara kita membangun sebuah bisnis dari yang levelnya 0 banget, pemula banget, sampai ke levelnya itu bisa naik kelas ya, kita bisa scale up. Karena namanya bisnis itu harus berkembang. Oke, jadi buat teman-teman itu saya ucapkan welcome di manajemen bisnis kelas ala gua. Jadi kita bakal ngobrol santai aja, nggak usah serius-serius banget. Kita nggak perlu kayak gua mentoring kalian, nggak perlu. Kita bakal ngobrol santai, kita bisa sharing-sharing juga. Nanti untuk kalau ada tanggapan dari teman-teman buat ilmu-ilmu bisnis dasar, bisa di komen ya, bisa bantu-bantu di komennya juga. Kita saling sharing aja. Gimana sih caranya kita bisa bangun bisnis di era pandemi? Nah, kita bakal belajar dulu ya sebenarnya bisnis itu seperti apa. Oke, bisnis itu teman-teman sebenarnya hanya tinggal merubah mindset. Hanya merubah mindset aja dari mindset kita yang lama menuju kita ke mindset yang baru. Cuman dalam perubahan mindset ini juga memerlukan usaha yang luar biasa ya. Cuman biasanya bagi teman-teman yang memang sudah punya jiwa entrepreneur atau punya jiwa bisnis pasti bakal kelihatan dari apa yang dia lakukan. Jadi bisnis ini bukan tentang teknis teman-teman. Jadi bisnis ini tentang bagaimana cara kita berpola pikir. Maka dengan pola pikir itu akan terlihat hasilnya di dalam apa yang kita lakukan. Nah, karena dalam salah satu hal yang menentukan kesuksesan itu adalah pertama itu ada namanya hati, yang kedua ada namanya pikiran, yang ketiga ada namanya fisik. Nah, otomatis dari tiga hal ini mana yang kira-kira yang paling berpengaruh? Mana yang kira-kira paling berpengaruh? Kalau misalkan kita jawabannya teknis karena kita butuh kita butuh raga yang sempurna. Kita butuh wajah yang rupawan untuk bisa sukses, dan kita butuh hal-hal lainnya. Kira-kira benar nggak sih mindset seperti itu? Coba kita lihat betapa banyaknya saudara-saudara kita itu yang memiliki keterbatasan ya, memiliki keterbatasan raga, ada yang mungkin tidak ada tangannya, ada yang mungkin banyak juga atlet yang keterbatasan anggota tubuh dan segala macamnya, tapi mereka mampu untuk saling berjuang, mampu untuk saling mendukung gitu kan, mampu untuk mau berusaha gitu kan. Karena dalam kita sebagai muslim, bagi yang muslim itu juga jelas dikatakan bahwa selama kita masih diberikan kemampuan atau diberikan oleh Allah itu kesehatan, maka kita diwajibkan untuk berusaha semampunya gitu kan, tidak boleh meminta-minta. Jadi maka dari itu kita akan mulai ya untuk bisnis kelas hari ini, yaitu kita merubah mindset. Pertama, teknis itu bukan hal yang utama. Teknis itu hanya sebagai penunjang. Lalu apa yang utama? Yang utama adalah kita punya hati. Nah, bagaimana cara membentuk hati yang kuat? Yaitu adalah dengan kita berilmu atau belajar. Lalu yang kedua adalah berani untuk melakukan kesalahan. Nah, di mana hati kita ini akan merubah pola pikir, dan dari pola pikir itu akan merubah raga kita itu untuk berkelakuan seperti apa. Nah, oke, jadi untuk hati ini harus teman-teman jaga ya. Hati ini bukan tentang bucin, bukan tentang cinta, bukan tentang wah galau segala macam baper, bukan. Jadi hati ini adalah tentang mentalitas. Yang dibutuhkan oleh seorang juara adalah mentalitas. Itu kan artinya teman-teman mampu berjuang, mampu memiliki visi yang luar biasa, mampu memiliki misi yang jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang yang luar biasa, gitu kan. Nanti otomatis dari visi itu, ketika teman-teman udah punya visi, nanti akan terlihat hasilnya adalah apa yang dilakukan untuk menuju visi itu. Nanti kita bakal belajar juga ya. Jadi untuk tahap pertama, itu kita analogikan perbandingannya dua hal, yaitu ayah miskin
kasus ayah kaya. Jadi bagi teman-teman pasti saya yakin udah pada baca-baca bukunya Robert Kiyosaki ya, Rich Dad Poor Dad. Nah, di situ juga dijelasin banyak hal. Apa perbedaannya, bagaimana ada orang yang miskin dan satu lagi ada orang yang kaya. Padahal kedua orang ini itu istilahnya lahir ke dunia dalam wujud yang sama, itu dalam kesempurnaan yang insya Allah sama. Tapi kok nasibnya beda? Nah, itu kan yang jadi pertanyaan. Nah, oke. Nah, di sini itu tidak mengucilkan ya, tapi artinya kita itu sekolah itu sebenarnya memang ditujukan untuk menjadi seorang profesional. Karena pernah nggak teman-teman mungkin sedikit sekali ya yang diajarkan oleh orang tuanya, yuk kamu sekolah biar bisa jadi bos yang sukses. Ada nggak yang kayak gitu? Jarang teman-teman. Pasti orang tua kita mengajarkan bagaimana ketika kita sekolah yang pintar adalah untuk mendapatkan pekerjaan yang luar biasa, pekerjaan yang hebat, pekerjaan yang baik gitu kan. Apapun cita-cita kita, mau jadi dokter, mau jadi manajer, mau jadi apa dan segala macam, pasti kita itu diarahkan memang sudah mindsetnya itu untuk menjadi seorang pegawai gitu. Sedangkan mindset orang kaya yang dilakukan adalah bukan tentang bagaimana cara mereka melakukan sesuatu hal untuk orang lain, bukan. Mereka melakukan untuk orang lain itu pertama kali adalah pasti. Karena apa? Orang-orang yang berpikir kaya, itu mereka pasti butuh namanya belajar. Jadi ketika mereka bekerja untuk orang lain, kita yakin bahwa teman-teman ini, mereka pasti belajar untuk membedakan mana keberhasilan dan mana kegagalan. Dan kita juga belajar untuk belajar dari kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Jadi sebelum kita mulai bisnis, otomatis kita harus belajar dulu daripada pemilik bisnis gitu. Jadi jangan langsung tiba-tiba punya bisnis. Biasanya yang mendadak ini suka terjadi hal-hal yang di luar dugaan. Nah, otomatis kita waktu sekolah itu diajarkan untuk menjadi seorang profesional, bukan menjadi seorang bos atau pemilik sebuah perusahaan atau bidang usaha. Jadi otomatis apa yang sebaiknya dilakukan adalah bagaimana sih cara untuk mengelola kekayaan gitu. Jadi yang tidak diajarkan dalam sekolah, saya yakin bahwa tidak pernah ada materi pembelajaran itu bagaimana cara untuk mengelola keuangan, bagaimana cara untuk mengelola kekayaan, itu tidak ada. Gitu. Lalu selanjutnya, apa yang membedakan pola dari si ayah miskin dengan ayah kaya? Ya kan? Pasti kita juga bertanya-tanya. Nah, biasanya kalau kita punya namanya kejahatan atau ada kejahatan gitu ya, mereka pasti akan berpikir bahwa orang akan melakukan kejahatan karena mereka nggak punya uang. Betul nggak? Nah, sedangkan biasanya orang miskin akan menganggap bahwa cinta akan uang adalah akar dari segala kejahatan. Yaitu siapa? Orang-orang mereka di luar sana yang korupsi, kolusi, nepotisme, yang sudah sangat merugikan negara ya. Nah, ada juga mindset orang kaya, mereka mengatakan bahwa kekurangan uang adalah akar dari segala kejahatan. Nah, menurut teman-teman mana yang benar? Kira-kira mana yang benar? Apakah cinta akan uang itu menyebabkan kejahatan atau kekurangan uang yang menyebabkan kejahatan? Nah, itu mindset yang berbeda. Di sini teman-teman boleh memilih. Karena ini hanya merubah mindset. Artinya sebenarnya kalau kita melihat kejadian-kejadian di luar sana, banyak orang yang istilahnya kita lebih baik kehilangan uang daripada kita kehilangan nyawa, betul nggak? Jadi otomatis orang yang sudah kalap atau mengalami kekurangan uang, mereka pasti akan melakukan segala cara untuk mendapatkan uang, dan bahkan mereka tidak peduli akan nyawa daripada orang lain. Nah, lalu yang selanjutnya di sini ada namanya mindset ayah miskin ya. Mindset ayah miskin adalah ketika kita bisa cerdas, ketika kita pandai, makanya itu ya, ketika sekolah ini kita dituntut untuk ranking 1, kita dituntut untuk rajin belajar, semua nilainya bagus. Bukan padahal yang apa yang kita bisa lakukan atau kita bisa optimalkan dari kemampuan kita sebenarnya. Sok teman-teman coba bayangin, ada nggak ketika di waktu SMP atau SMA yang pelajaran semakin sulit, ada nggak yang satu guru dia bisa mengajarkan semua banyak hal? Nggak akan ada teman-teman. Karena kemampuan orang pada dasarnya memang hanya terbatas. Mereka ada orang yang hanya pintar di matematika,
ada yang pinternya di lain hal. Nah, begitupun makanya kita juga, atau termasuknya saya juga bingung kenapa kok waktu sekolah itu kita dituntut untuk pintar semua hal untuk bisa jadi ranking 1. Kan nggak make sense ya, karena pada dasarnya kita pun terbatas gitu, otak kita pun terbatas gitu kan. Nah, di sini kalau kita sekolah itu pasti diajarkannya kita harus cerdas, kita harus pandai untuk bisa masuk ke perusahaan besar, bukan memiliki perusahaan besar. Nah, selanjutnya apa yang dipikirkan oleh ayah kaya? Mereka berpikir bahwa milikilah sebuah perusahaan, mulailah dengan sebuah usaha yang kecil. Ketika kita usahanya berkembang, maka carilah orang-orang yang pandai untuk membantu menjalankan usaha kita. Nah, ini yang membedakan ya. Jadi teman-teman, tapi jangan berkecil hati. Artinya ketika kita berusaha untuk menjadi seorang profesional, ya tanamkan dalam diri bahwa kita hanya untuk belajar. Hanya untuk belajar, dan kita akan sama besarnya dengan perusahaan yang kita bantu wujudkan mimpinya. Gitu ya. Nah, lalu dari sisi tabungan nih, ada juga mindset dari ayah miskin dengan ayah kaya, di mana yang ayah miskin ini mereka akan selalu mindsetnya adalah nabung, mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Tanpa mereka sadari, apa yang mereka tanam dalam beberapa tahun itu akan mengalami namanya inflasi. Teman-teman ingat nggak? Tahun 70, tahun 80, masih ada namanya uang itu Rp1. Atau kalau kata orang tua saya itu diberikan uang Rp50 itu udah gede. Udah bisa jajan yang banyak. Nah, sekarang Rp50 laku apa? Coba teman-teman bayangin ketika di tahun tersebut teman-teman nabung uang sebanyak-banyaknya. Wah, nabung Rp1, Rp2, Rp50, tapi tidak pernah teman-teman gunakan. Nah, kira-kira apakah uang itu akan tumbuh? Tentunya tidak. Uang itu akan tetap dalam jumlah yang sama, hanya saja nilainya yang akan semakin turun. Nah, di sini apa yang dilakukan oleh ayah kaya? Ayah kaya memiliki mindset bahwa dia tidak akan pernah menyimpan uangnya atau menabung uangnya, melainkan dia akan langsung mengalihkan uangnya tersebut ke dalam hal-hal yang berupa investasi. Investasi itu apa sih? Sesuatu hal yang dapat menumbuhkan atau melipat gandakan uang yang kita punya dalam bentuk bisnis-bisnis atau suatu hal yang dikerjakan oleh orang lain. Seperti itu ya. Oke guys, selanjutnya lalu ada lagi nih, bagaimana sih cara ayah miskin dan ayah kaya ini dalam menyelesaikan sebuah masalah? Oke, kita bahas ya. Ketika seseorang, tapi kelihatan juga nih bagi teman-teman kira-kira, wah kayaknya saya ada di posisi ayah kaya nih, atau kayaknya saya berada di posisi ayah miskin nih. Wah, kayaknya saya harus merubah pola pikir saya dari miskin menjadi kaya nih. Nah, bagaimana sih, apa sih yang mereka pikirkan sebenarnya? Nah, biasanya ayah miskin itu akan selalu berpikir ketika ada masalah bahwa masalah ini telah menghancurkan hidupnya. Gitu. Bahwa masalah ini luar biasa besar. Tanpa mereka sadari bahwa akan selalu ada celah di balik setiap masalah. Pasti ada solusinya. Jika kita seorang muslim, maka kita mempercayai bahwa Allah memberikan kita sebuah masalah, pasti akan satu paket dengan solusinya. Tidak mungkin tidak ada namanya solusi atau kemudahan setelah daripada kesulitan. Itu tidak pernah ada. Lalu apa yang dipikirkan oleh ayah kaya ini? Ayah kaya akan selalu mikir ketika dapat masalah, wah, Masya Allah nih masalahnya besar, tapi tenang. Pertama adalah kita percaya Tuhan. Artinya, ketika masalah datang ini besar, kita masih memiliki Tuhan yang maha besar. Jadi masalah ini tidak lebih besar daripada Tuhan kita. Dan pasti kita yakin, sebagai kita umat yang beragama, pasti Allah akan membantu urusan kita. Hanya kita tinggal berdoa dan berusaha. Otomatis ayah kaya akan berpikir, wah pertama, saya akan kembalikan lagi ke Allah. Saya akan mengembalikan lagi masalah ini kepada Tuhan. Semoga Tuhan membantu menyelesaikan masalah saya. Lalu yang kedua, ayah kaya selalu akan berpikir bahwa, bagaimana ya cara untuk menyelesaikannya? Jadi pola-pola pikir ayah kaya, mereka akan selalu berpikir, lalu solusinya apa? Mereka tidak akan terjebak dalam suatu masalah. Tapi mereka akan berpikir, lalu setelah datang masalah, bagaimana cara menyelesaikannya? Gitu. Jadi mereka tidak akan pernah terpaku dalam setiap masalah. Nah, di sini, ayah kaya, mereka akan punya mindset bahwa dengan kreativitas pola pikir, itu setiap masalah pasti akan selesai. Oke? Kalian yang mana? Oke, jadi buat pelajaran pertama,
di sesi pertama. Apa yang teman-teman sudah pelajarin? Apa yang sudah dipelajarin coba? Otomatis pertama kita sudah belajar ya bagaimana cara sebenarnya mereka itu berpikir. Jadi sebenarnya kesuksesan, keberhasilan, kekayaan itu bukan tentang orang ini turun orang kaya, lantas mereka sudah pasti menjadi kaya, itu tidak. Lalu bagi yang miskin, apa mereka tidak mungkin menjadi kaya? Itu juga pasti mungkin. Cuman yang masalahnya adalah apa yang hati dan pikiran kita pikirkan, lalu apa yang kita lakukan untuk mencapai keberhasilan tersebut. Gitu ya. Jadi untuk pelajaran pertama kita hari ini, orang ayah miskin itu pasti akan berpikir, wah saya harus bekerja nih untuk uang. Sedangkan ayah kaya, mereka akan selalu berpikir, saya harus belajar nih untuk menuntut ilmu agar saya bisa menguasai pasar, saya bisa menguasai banyak hal, dan uang akan bekerja untuk saya. Oke? Nah, dalam keberhasilan ada 4 hal. Pertama adalah modal, lalu kedua ilmu, lalu ketiga adalah relasi, yang keempat adalah komunikasi. Nah, kira-kira teman-teman, yang mana yang paling menentukan keberhasilan dalam hidup kita? Yang mana? Jawabannya adalah komunikasi. Karena apa? Tidak semua orang punya modal. Ataupun apabila mereka sudah punya modal, apa sih mereka akan berhasil. Sedangkan bisnis ada untung dan ada kerugian. Otomatis ini tidak menjamin banyak hal. Tapi bagaimana sih kita untuk bisa mengumpulkan modal ini, untuk bisa memperbesar kemungkinan bahwa arus kas ataupun keuangan kita itu lebih baik? Kita pasti akan punya 3 hal lainnya. Punya ilmu. Aduh, tapi mas, kalau saya nggak pinter, atau nggak kalau saya tidak mampu sekolah, atau lain halnya, pokoknya macam-macam aja udah pokoknya. Dilema kehidupan orang tuh macam-macam aja. Nah, kita harus menghargai itu semua ya. Jadi otomatis ketika teman-teman tidak punya ilmu, nggak perlu khawatir. Karena apa? Kita masih punya relasi. Relasi ini dapat juga untuk kita bisa menuju bagaimana cara kita biar berhasil. Perbanyaklah teman, gitu kan? Perbanyaklah silaturahmi. Karena apa? Ada ungkapan bahwa keberhasilan kita atau masa depan kita ditentukan oleh 7 teman-teman terdekat daripada teman-teman kita. Otomatis ada juga saran daripada orang yang sudah berhasil, kita boleh berteman dengan siapa saja. Tapi pilihlah 7 sahabat terbaik yang sesuai dengan apa yang akan kita jalani untuk mencapai masa depan tersebut. Gitu ya. Nah, ada lagi nih, wah tapi saya introvert mas, terus harus gimana ya? Kan saya tidak pintar dalam bergaul dan berteman. Tenang teman-teman. Ada satu hal terakhir yang sudah Allah berikan satu paket dalam diri kita, itu adalah komunikasi. Nah, di mana komunikasi ini ketika kita belajar untuk berkomunikasi dengan baik, kita rajin silaturahmi ke teman-teman kita yang mereka sudah berhasil, otomatis kita akan punya relasi. Nah, jadi teman-teman, perbaikilah komunikasi kita, maka kita akan punya teman. Nah, dari teman-teman ini, carilah teman-teman terbaik yang mampu menunjang masa depan kita. Di mana di antara mereka kita bisa belajar banyak hal. Kita bisa belajar kegagalannya, kita bisa belajar keberhasilannya. Nah, di situ kita punya namanya ilmu. Nah, ketika kita punya ilmu, kita bisa menjalankan sesuatu hal dimulai dari awal. Tidak perlu harus pasti berhasil, tapi dari kegagalan yang sudah kita pelajari, kita mempunyai peluang untuk bisa berhasil, itu lebih baik. Gitu ya. Otomatis ketika kita sudah punya ilmu, kita akan coba untuk berusaha, dan ketika usaha kita berhasil, insya Allah kita akan punya namanya modal. Gitu. Jadi teman-teman nggak perlu risau, nggak perlu khawatir bagi yang hari ini mungkin dalam ekonomi yang kurang baik. Kita semua dalam posisi yang sama kok teman-teman. Pandemi ini merubah banyak hal, merubah segalanya, merubah bentuk ekonomi dalam negeri kita. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir karena teman-teman tidak sendiri. Nah, mari kita berjuang bersama-sama, kita sharing bareng-bareng. Teman-teman punya bisnis apa, punya masalah dalam bisnisnya seperti apa, yuk kita ceritakan bareng-bareng, nanti kita akan cari solusinya sama-sama. Gitu ya. Buat pelajaran pertama, kita bisa simpulkan bahwa ayah miskin itu mereka bekerja untuk uang, lalu untuk ayah kaya, mereka akan menambah ilmu mereka agar uang bekerja untuk mereka. Gitu ya. Jadi teman-teman tetap semangat, dan kita lanjut ke next episode. Kita lanjut ke pelajaran selanjutnya, yaitu tentang
red race, dan tentang pengelolaan keuangan dasar gitu ya. Jadi untuk kali ini videonya sampai sini dulu. Kita akan lanjut lagi nanti di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.